adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik dan orang tua harus tahu ya apa itu panduan IMPA online. Yang pertama, buat orang tua, mohon bimbingannya untuk adik-adik kita yang akan mengikuti IMPA. Yang kedua, jangan lupa siapkan diri adik-adik ya, selayaknya adik-adik mau IMPA ke gereja. Yang ketiga, diharapkan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik IMPA di gereja. Yang keempat, jangan lupa siapkan Alkitab dan buku bukti ibadah atau memo ya. Dan yang terakhir, nggak boleh makan ya saat beribadah. Oke, selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Sukacita luar biasa. Nah adik-adik, hari ini tanggal 26 Juli 2020 kita kembali bertemu untuk kembali beribadah. Nah karena adik-adiknya sudah cantik dan sudah ganteng, sebelum kita memulai ibadah, kita gerak-gerakin badannya dulu ya adik-adik. Dan jadi adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, disatukan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, disatukan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, acungkan, disatukan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, disatukan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ke sana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik pasti masih belum pada semangat kan? Jadi supaya adik-adik semangat lagi, kita nyanyi lagu yang kedua, judulnya Bersama Tuhan Aku Bisa. Nah ini mungkin lagu baru ya bagi adik-adik, jadi adik-adik boleh ikutin kakak-kakaknya bergerak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan
kita satu dulu sejenak, satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Tiga kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mars KPA. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sudah berkumpul kembali untuk ibadah IMPA online hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Kubuka Alkitab. 1, 2, 3. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Jeng, 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 jeng. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
berbuah, 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 oh, oh. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan sembahan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan perantara kami hidup. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala berkat, perlindungan dan penyertaan yang Tuhan boleh berikan untuk kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Bapa Engkau boleh memberkati setiap kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami nantinya boleh mengerti Bapa dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami siap Bapa mendengarkan firman-Mu. Firmanlah ya Bapa, karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan perantara kami hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, karena pembacaan firman Tuhan hari ini panjang, kakak nggak sendirian, tetapi kakak ditemani oleh Kak Rini. Kak Rini, hai adik-adik. Nah, jadi pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, kakak akan membaca ayatnya yang ganjil dan Kak Rini akan membacakan ayatnya yang genap. Yosua 3 ayat 1 sampai ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin,
terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita luar biasa. Ya dong, harus sukacita dan luar biasa juga, walaupun kita ibadahnya harus di rumah dulu ya. Oke, nah kakak harap adik-adik masih ingat ya cerita bangsa Israel, di mana Allah memberi janji kepada mereka sebuah tanah perjanjian. Siapa yang masih ingat namanya apa? Ya, benar, tanah Kanaan. Namun, perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, bangsa Israel harus melewati berbagai masalah dan tantangan yang tentunya tidaklah mudah. Nah, pada ayat pertama bacaan firman Tuhan hari ini, kakak baca lagi ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Bagi bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan tersebut, mereka sangatlah memerlukan yang namanya iman yang kuat dan pastinya juga teguh. Kenapa Kak? Ya karena mereka harus menghadapi masalah dan tantangan yang tadi. Nah, seperti halnya masalah yang pertama, karena keadaan sungai Yordan itu, di mana di dalamnya sangat banyak kumpulan air. Dan kumpulan air itu dalam, sehingga tidak mungkin mereka melewati sungai itu dengan berjalan. Nah, masalah yang kedua, setelah menyeberangi sungai Yordan tersebut, mereka akan kembali berjuang dan berhadapan serta melawan seluruh pasukan dan kereta perang yang berada di tanah Kanaan. Nah, walaupun keadaannya seperti itu, walaupun ada masalah seperti itu, tetapi Allah berfirman kepada Bapak Yosua bahwa ia akan menjaga Bapak Yosua sama seperti Bapak Musa, pemimpin bangsa Israel yang dulu. Nah, sehingga Bapak Yosua pun semakin yakin dan percaya bahwa mereka akan sukses dan menang menghadapi semua permasalahan itu. Nah, sehingga Bapak Yosua pun mengajak seluruh bangsa Israel untuk kembali berjalan, melanjutkan perjalanan setelah 3 hari mereka beristirahat. Dan Bapak Yosua menyuruh para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa Israel. Nah, pada ayat yang ke-10 mau memberitahukan kepada kita bahwa tabut perjanjian itu memiliki arti bahwa Allah akan selalu ikut beserta dan memimpin perjalanan mereka sampainya nanti di tanah perjanjian. Nah, pada saat perjalanan, akhirnya mereka pun melihat pertolongan Allah. Pertolongan yang seperti apa, Kak? Nah, gimana ya caranya? Nah, ketika para imam yang mengangkat tabut perjanjian tersebut memasukkan kakinya di tepi sungai Yordan, Allah menolong mereka dengan memberhentikan aliran air sungai, sehingga tanah tersebut menjadi kering dan bangsa Israel pun dapat melewati sungai Yordan tersebut dengan selamat. Nah, yang perlu diingat adik-adik, kunci dari kesuksesan bangsa Israel tersebut bukan karena kuat dan hebatnya Bapak Yosua dalam memimpin mereka, tetapi karena Allah yang hidup, yang memberi pertolongan dan selalu berada di setiap kehidupan mereka. Pengalaman ini pun membuat bangsa Israel semakin yakin dan berani serta semangat menghadapi masalah-masalah yang akan datang nantinya selama mereka memasuki tanah perjanjian itu. Sama seperti halnya kita, misalnya pada saat ujian, siapa di sini yang disuruh mama papanya untuk belajar? Nah, kakak juga. Nah, kalau kita
tidak mendengarkan, kita tidak taat dan dengar-dengaran kepada perkataan orang tua kita, malahan kita bermain seperti halnya kayak bermain, padahal besoknya ujian. Nah, akhirnya kita besoknya pada saat ujian tidak bisa mengerjakan soal dan mendapat nilai jelek, kemudian kita dimarahin oleh orang tua kita. Kenapa? Ya karena kita yang tidak mau taat dan dengar-dengaran akan perkataan yang telah disampaikan oleh orang tua kita. Nah, sebaliknya, kalau kita mau taat dan dengar-dengaran terhadap perkataan orang tua kita mau belajar sungguh-sungguh, walaupun hasilnya nanti kita mendapat nilai yang pas-pasan atau cukup-cukup, tetapi orang tua kita tidak kecewa, tidak akan marah. Kenapa? Karena orang tua telah melihat kita yang sudah belajar, sudah berusaha dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, kalau kita sudah berusaha, kita juga harus berdoa. Karena dengan berdoa berarti adik-adik mau berusaha bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita, memberi kita semangat serta kepandaian, sehingga kita tidak cepat menyerah dan mau kembali belajar sungguh-sungguh. Seperti halnya Bapak Yosua dan bangsa Israel di firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel mau berusaha untuk tetap menyeberangi sungai Yordan tersebut. Dan walaupun mereka tahu bahwa nantinya mereka akan kembali menghadapi masalah-masalah tersebut, tapi mereka tidak mundur ya. Mereka mau dengar-dengaran dan taat akan apa yang telah Allah firmankan melalui Bapak Yosua. Jadi adik-adik, seperti halnya di kehidupan kita mungkin mengalami yang namanya suka, duka, masalah, bahkan sukacita sekalipun, tetapi kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tetaplah menjadi anak yang mau taat dan dengar-dengaran dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa melindungi, bait yang pertama dan keempat ya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar jadi anak baik. Oke adik-adik, kita akan doa syafaat yang akan dimulai dari Kak Diana. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapak, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya boleh berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan boleh berkati dari presiden, pemerintah, juga para menterinya, Tuhan juga RT dan RW yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan boleh berkati Indonesia, boleh berkati negara kami dari virus corona yang saat ini masih melanda kami. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap proses yang boleh dilalui, setiap kegiatan yang boleh dilalui untuk mencegah virus corona ini makin menyebar. Kiranya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan negara kami ini, Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kota Batam. Kiranya Tuhan boleh berkati kota kami yang saat ini kami tinggali, Tuhan jauhkan dari mana bahaya. Tuhan juga boleh berkati pemerintahan yang ada di sini, Tuhan Yesus. Kami serahkan masa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPI Batra Hayat. Tuhan boleh berkati gereja kami, boleh berkati pendeta, penatua, diaken, serta presbiter yang boleh ikut andil dalam ibadah pelayanan hari Minggu Tuhan. Engkau juga berkati kesehatan mereka Bapa. Engkau pakai mereka lagi Bapa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Batra Hayat. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh lancarkan simulasi ibadah pada tanggal 2 Agustus nanti Tuhan, sehingga segala sesuatu yang boleh direncanakan, boleh dirancangkan, boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, papa mama kami yang senantiasa menjaga kami selalu. Berkati mereka dalam kesehatannya, berkati mereka juga dalam pekerjaannya. Bagi orang tua kami yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa menambahkan berkat yang berlimpah bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk kedua kakak lain kami Tuhan, kakak lain yang tetap setia melayani Tuhan di dalam kesulitan pada saat ini. Bekas juga kalian yang senantiasa selalu berdoa untuk adik-adik lain di rumah, dan kiranya Tuhan senantiasa menambahkan mereka berkat yang melimpah juga, dan juga kesehatan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami Tuhan ingin berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan berkati mereka yang mereka sedang bersekolah dari rumah, dan Tuhan berkati juga masa pertumbuhan mereka, perkembangan mereka. Tuhan jaga mereka selalu. Berikan Tuhan adik-adik di rumah kesehatan, umur yang panjang, semangat dalam belajar, dan juga Tuhan semangat untuk terus beribadah PA walaupun dari rumah. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan untuk kakak lain yang sudah boleh memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid pun kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah, persembahannya boleh dikasih ke orang tua. Nanti orang tua akan kasih ke polsek masing-masing ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 393, Tuhan betapa banyaknya, 2 kali ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sekali lagi ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, untuk doa persembahan akan dibawakan oleh adik dari sektor 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, sejenak kita akan mendengar sari warta minggu ini. Kakak mengucapkan terima kasih buat orang tua yang boleh mendampingi adik-adik untuk beribadah pada minggu ini. Kakak juga mengucapkan sama adik-adik yang boleh minggu ini mendengarkan firman Tuhan di IMPA online kita. Nah adik-adik, kakak-kakaknya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang minggu ini berulang tahun. Selamat ulang tahun dan semoga berkati. Dan jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah online ya. Jangan lupa ditonton ibadahnya dan kita beribadah bersama-sama sama hari Minggu dan semoga berkati. Dadah. Jadi ibadah kita udah mau selesai nih. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya 2 kali ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih besar. Sudah waktunya hendak kita pulang,
kasih Bapa karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal perkenalan hingga akhirnya. Tuhan terima kasih juga karena sampai pada saat ini Tuhan boleh memberkati kami, memberkati ibadah kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk adik-adik yang di rumah. Tuhan kiranya boleh memberkati mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan Bapa di dalam kondisi seperti ini. Dan Tuhan kiranya juga boleh memberkati kondisi ini Bapa. Tuhan biarlah memulihkan agar nantinya Bapa kondisi ini Bapa semakin membaik dan kami boleh berkumpul kembali. Adik-adik yang di rumah, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Saat teduh selesai. Adik, ibadah kita sudah selesai nih. Nah, terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah boleh mengikuti IMPA online hari ini. Adik-adik di rumah, jangan lupa cuci tangan yang bersih pakai sabun, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya adik-adik. Dan untuk menutup ibadah kita bernyanyi